Assalamualaikum semuanya, kembali lagi dengan aku Zahira Mufida dengan tugas-tugas kali ini. Hari ini aku akan mengerjakan tugas mata kuliah Personality Development. Sebelumnya perkenalkan dulu, aku Zahira Mufida, mahasiswa Universitas Pelita Bangsa, prodi PGSD tahun 2024. Jadi kali ini aku baru semester 2. Oke, kali ini aku akan mewawancarai Ibu Kepala Sekolah di SDN Karangasi 04 yang beralamat di Kecamatan Cikarang Utara. Ikutin terus ya wawancara aku kali ini. Langsung saja kita ke wawancaranya. Oke guys, sekarang kita sudah bersama dengan ibunya. Teman-teman ikutin terus ya wawancara kali ini. Langsung saja kita mulai. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahira Mufida. Saya mahasiswa PGSD Universitas Pelita Bangsa. Izin untuk mewawancarai Ibu terkait tugas dari mata kuliah Personality Development. Mohon Ibu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ibu Iis Sobaria. Ibu bertugas sebagai kepala sekolah di SDN Karangasi 04 Kecamatan Cikarang Utara. Ibu sudah berapa lama menjabat sebagai kepala sekolah di SD ini? Ibu bertugas di sini dari awal April tahun 2024. Jadi kurang lebih sudah 1 tahun 2 bulan ya. Sekarang bulan ini jadi kurang lebih 1 tahun 2 bulan. Sudah 1 tahun ya Ibu? Iya. Tugas apa saja yang sudah Ibu jalankan sebagai kepala sekolah? Tugas sebagai kepala sekolah diantaranya meliputi manajerial, kepemimpinan, terus juga mengawasi dan juga mengevaluasi segala kegiatan yang ada di sekolah, terus juga membangun kemitraan dengan orang tua, kurang lebih seperti itu. Lalu bagaimana Ibu mengatur dan juga memimpin guru serta staf di sekolah ini agar semuanya berjalan dengan baik? Cara Ibu agar semuanya dapat berjalan dengan baik, diantaranya Ibu memberikan tugas tupoksi kepada masing-masing sesuai dengan kompetensinya, terus juga Ibu membangun komunikasi yang baik, dan yang terpenting adalah segala sesuatunya harus sejalan dengan visi dan visi yang sudah dirumuskan, visi dan visi sekolah yang sudah memang dirumuskan bersama-sama. Jadi apapun yang dilakukan harus sesuai dengan visi dan misi sekolah. Baik Ibu, lalu apa upaya yang Ibu lakukan untuk terus mengembangkan diri dan juga meningkatkan kualitas kepemimpinan? Yang menjadi acuan untuk bisa selalu mengembangkan diri adalah salah satunya adalah terus belajar, tidak bosan-bosan untuk terus menimba ilmu, diantaranya melalui bintek-bintek, pelatihan-pelatihan, dan juga bergabung dengan komunitas sekolah-sekolah ataupun komunitas belajar yang lainnya. Terus juga kita selalu belajar untuk berinovasi, belajar dari orang lain, belajar dari teman atau rekan sesama kepala sekolah. Intinya tidak bosan-bosan untuk selalu belajar. Baik, pertanyaan selanjutnya Ibu, apa tantangan terbesar yang Ibu hadapi selama menjadi kepala sekolah di SD ini? Tantangan terbesar ketika Ibu menjabat sebagai kepala sekolah diantaranya yaitu kemampuan guru atau kompetensi guru yang belum merata. Karena memang antara mereka ada yang sudah menjadi senior, ada yang masih baru menjabat sebagai guru begitu. Jadi mungkin pengalamannya masih belum begitu banyak. Terus juga dukungan dari orang tua terkait dengan kegiatan-kegiatan di sekolah yang kadang kurang mendukung begitu. Yang ketiga, ada juga terkadang konflik di sekolah itu, konflik internal yang harus kita sikapi, yang harus kita cari solusi bersama agar ketika konflik internal itu terjadi itu tidak berlarut-larut dan kegiatan belajar mengajar mesti tetap berjalan. Terus juga penerapan budaya positif yang kadang berjalan tapi juga kurang konsisten, seperti itu diantaranya. Baik Ibu, bagaimana membangun komunikasi Ibu dengan para siswa dan juga orang tua murid itu seperti apa Ibu? Membangun komunikasi yang baik dengan murid, terkadang Ibu jika tidak ada gurunya, Ibu juga masuk ke kelas, Ibu berinteraksi dengan para murid. Terus juga ketika ada kegiatan, Ibu juga terjun langsung ke lapangan, tidak segan-segan Ibu juga kadang ngobrol, berinteraksi dengan siswa begitu kan, terkait dengan pembelajarannya, terkait dengan pengalaman belajarnya di kelas dengan gurunya gitu. Intinya kita membangun komunikasi yang baik dengan para siswa dan juga dengan para guru. Kita tidak merasa diri kita sebagai atasan jika dengan guru gitu, dan dengan orang tua juga Ibu berusaha melibatkan para orang tua di setiap kegiatan sekolah.
meminta mereka untuk berpartisipasi, meminta pendapat mereka, begitu kan. Itu diantaranya. Baik Ibu, kita lanjutkan. Menurut Ibu, bagaimana peran kepala sekolah dalam mendukung pengembangan karakter dan juga prestasi siswa di sekolah? Peran kepala sekolah dalam mendukung pengembangan karakter, diantaranya kita harus bisa menjadi role model, menjadi contoh yang sebenarnya bagi siswa-siswa kita, bagi guru-guru, bagi masyarakat yang ada di lingkungan sekolah. Terus juga kita harus selalu bisa menerapkan budaya positif. Salah satunya Ibu membuat program setiap pagi Ibu memperdengarkan murotal juz amma 30 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu juga bagian dari pengembangan karakter yang Ibu buat programnya di sekolah. Terus yang selanjutnya kita juga harus mengintegrasikan semua pendidikan karakter di setiap pembelajaran di kelas. Yang berikutnya kita juga bisa berinteraksi dengan orang tua terkait dengan kebiasaan anak-anak di rumah. Kita minta bantuan kepada para orang tua untuk selalu memantau kebiasaan baik yang sudah diterapkan di sekolah harus juga dilanjutkan di rumah. Dan untuk salah satunya untuk pengembangan prestasi siswa, yaitu kita memberikan apresiasi bagi para siswa yang berprestasi. Kita juga menciptakan program-program yang mendukung agar siswa-siswa berprestasi. Di antaranya juga pengadaan ekskul gitu kan. Karena memang di sekolah itu selain pembelajaran kokurikuler, intrakurikuler dan juga ada pembelajaran ekstrakurikuler. Jadi kita juga memfasilitasi itu biar anak-anak yang memang di akademiknya biasa saja itu bisa berprestasi di kegiatan ekstrakurikuler gitu. Baik Ibu, apakah Ibu pernah melakukan perubahan atau inovasi di sekolah ini? Boleh diceritakan Ibu contohnya seperti apa? Inovasi yang sudah Ibu lakukan di sekolah, salah satunya yaitu Ibu menerapkan kebiasaan atau budaya positif mendengarkan murotal 30 menit sebelum pembelajaran dimulai. Terus juga Ibu membiasakan untuk kegiatan literasi di awal pembelajaran 10 menit anak itu membaca buku cerita atau buku apapun yang mereka suka, dan nanti di setiap hari Sabtu mereka itu menyampaikan atau menceritakan kembali apa yang sudah mereka baca di depan kelas. Nah, terus juga yang berikutnya terkait dengan karakter adalah kita menerapkan senyum, sapa, salam, sopan, dan santun 5S di sekolah. Itu salah satunya. Apakah Ibu ada pesan atau saran untuk dibagikan ke teman-teman yang bercita-cita ingin menjadi kepala sekolah nantinya? Pesannya, jika adik-adik semuanya ingin menjadi kepala sekolah, tentunya jangan bosan-bosan untuk terus belajar. Ya, jadilah pribadi yang haus akan ilmu, belajar dari manapun, dari orang lain, dari teman, dari media, bukan hanya pembelajaran akademik, tetapi kita juga bisa belajar dari pengalaman orang lain. Terus tidak takut untuk mencoba hal-hal baru, ya, tidak takut untuk mencoba hal-hal baru. Apapun program yang dicanangkan oleh pemerintah itu diikuti, ya, seperti misalnya ada tes atau misalnya ada seleksi apapun yang sifatnya untuk pengembangan kompetensi, itu jangan takut untuk ikut. Jadi berhasil atau tidak berhasil, yang penting kita sudah mencoba. Itu aja tipsnya dari Ibu. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya dan juga jawaban yang sangat berharga. Semoga wawancara ini bisa menginspirasi untuk kita semua. Saya Zahira Mufidah Rahman, izin untuk mengundurkan diri. Terima kasih semuanya yang sudah mendengarkan sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.